Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10. Nah, materi pada hari ini adalah konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai pelaku kegiatan ekonomi dan juga diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Oke, kita ulas sedikit. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Langsung aja. Oke, pengertian konsumsi. Nah, di sini ada menurut ilmu ekonomi itu konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya di sini adalah menghabiskan manfaat dari suatu barang dan jasa. Contohnya, kalian mengkonsumsi apel. Setelah dikonsumsi, apel tersebut tidak akan bisa bermanfaat lagi untuk orang lain atau untuk orang yang akan mengkonsumsi apel yang sama gitu. Kemudian ada ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya mau makan seblak, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli seblak tersebut. Kemudian untuk naik ojek online, kita harus mengeluarkan uang untuk membayar ojek online tersebut gitu. Kalau bernafas, menghirup udara itu bukan kegiatan konsumsi karena kita tidak diperlukan pengorbanan untuk menghirup udara, kecuali kita bernafasnya menggunakan tabung oksigen yang harus kita beli, harus kita bayar gitu ya. Yang kedua, benda yang dikonsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya makan untuk keberlangsungan hidup, kemudian menggunakan pakaian, bekerja, seperti itu. Kemudian, manfaat, nilai, atau volume benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Contohnya tadi makan apel. Nah, kalau makan apel itu manfaat, nilai, atau bendanya tersebut akan langsung habis gitu. Contoh lain yang habisnya berangsur-angsur itu adalah kuota internet. Nah, kuota internet kalau digunakannya dalam waktu jangka 1 bulan, itu kan habisnya berangsur-angsur, nggak langsung habis pada hari tersebut. Kemudian di sini ada tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, jelas ya. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita supaya hidup berjalan dengan lancar atau sesuai. Kemudian di sini ada contoh. Penyewaan rental komputer itu termasuk kegiatan konsumsi atau bukan? Nah, jadi jawabannya bukan, karena kegiatan tersebut itu bertujuan untuk menghasilkan uang atau kegiatan tersebut merupakan kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini penyewaan rental komputer itu merupakan kegiatan produksi pada bidang jasa, menawarkan penyewaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi itu meliputi tingkat pendapatan. Kemudian tingkat harga dan barang, tingkat harga barang dan jasa tersebut. Kemudian ada ketersediaan barang dan jasa tersebut. Jadi, kalau kita punya uang namun barang dan jasa yang kita inginkan itu tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan konsumsi. Yang kedua ada faktor non-ekonomi. Yang pertama ada jumlah tanggungan keluarga. Nah, jadi
ini akan sangat mempengaruhi. Misalnya satu keluarga dengan anggota keluarga 2 orang dengan keluarga dengan anggota keluarga 5 orang, jumlah konsumsi yang akan mereka konsumsi itu lebih banyak yang anggota keluarganya 5 orang gitu. Kemudian yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini misalnya orang yang berada di daerah pegunungan cenderung akan mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang sesuai dengan daerah mereka, misalnya menggunakan pakaian yang tebal gitu, minum-minuman yang hangat, makan makanan yang hangat karena cuacanya dingin ya. Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang tropis atau daerah kota yang panas. Nah, mereka akan cenderung menggunakan pakaian yang tidak terlalu membuat gerah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya di sini ada teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen itu dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimal atau kepuasannya itu full 100% dengan dibatasi dengan pendapatan dan harga barang. Nah, di sini teori perilaku konsumen itu ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang itu dapat diukur dengan satuan tertentu, misalnya uang, jumlah, atau buah. Nah, di sini terdapat 2 hukum menurut teori perilaku konsumen dalam pendekatan kardinal. Yang pertama ada hukum Gosen 1, yang kedua ada hukum Gosen. Kita bahas dulu yang pertama hukum Gosen 1. Di sini hukum Gosen 1 mengatakan jika pemenuhan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Oke, di sini kita ada contoh. Ada contoh konsumsi coklat. Di sini ada nilai guna total dan nilai guna marginal. Nah, yang pertama ada konsumsi coklat pertama, itu nilai guna totalnya 40, kemudian nilai guna marginalnya 40. Kemudian dia mengkonsumsi lagi 2 coklat. Nilai gunanya 70, nilai guna marginalnya 30, kemudian mengkonsumsi lagi 3 coklat. Nilai guna totalnya 90, nilai guna marginalnya menurun 20. Kemudian mengkonsumsi coklat yang keempat, nilai gunanya 100, naik ya. Kemudian nilai guna marginalnya turun 20. Nah, kemudian mengkonsumsi lagi 5 coklat, nilai guna totalnya 100, kemudian nilai guna marginalnya 0. Kemudian mengkonsumsi coklat yang keenam, nilai guna totalnya 90, nilai guna marginalnya minus 10. Nah, ini diasumsikan dia mengkonsumsi coklat dalam waktu yang sama. Waktu pada saat itu juga. Jadi, pada saat itu juga dia mengkonsumsi 6 coklat sekaligus. Nah, bisa dilihat nilai guna totalnya lama-kelamaan naik, namun akhirnya pada coklat kelima dia tetap dan pada coklat keenam dia turun. Kemudian nilai guna marginalnya lama-lama akan berkurang. Di sini ada penjelasannya. Nilai guna total itu adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Namanya juga total ya, jadi jumlah keseluruhan. Kemudian nilai guna marginal itu adalah tambahan kepuasan dari mengkonsumsi barang. Nah, jadi di sini contohnya tadi ketika dia mengkonsumsi 2 coklat, tambahan kepuasannya itu 30. Kemudian dia mengkonsumsi 3 coklat lagi, nilai guna marginal atau tambahan kepuasannya itu 20. Semakin lama semakin menurun. Jelas ya, karena
Kalau kita mengkonsumsi barang terlalu banyak, tambahan kepuasannya itu lama-lama akan menurun karena kita akan merasa bosan atau enek gitu ya. Nah, di sini dari tabel tersebut nilai guna total pada awal naik. Jelas ya, dari 40, 70, 90, namun selanjutnya turun. Nah, ini turun dari 100 ke 90 pada konsumsi coklat ke-6. Sementara nilai guna marginal terus mengalami penurunan. Misalnya aja contoh makan yang lain. Yang pertama, bakso. Nilai guna totalnya 40, nilai guna marginalnya juga 40 karena kita baru makan bakso pada mangkok pertama. Yang kedua, kita makan lagi, nambah nih 1 mangkok bakso lagi. Nilai guna totalnya bertambah jadi 50 misalnya, tapi nilai guna marginalnya turun jadi 20 karena perut kita tuh udah kenyang, agak kenyang. Terus masih pengen lagi nambah 3 mangkok bakso. Nilai guna totalnya bertambah lagi jadi 70 misalnya. Tapi nilai guna marginalnya berkurang jadi minus 10 karena perutnya udah kenyang banget, nggak cukup lagi gitu. Selanjutnya ada hukum Gosen 2. Nah, di sini menurut hukum Gosen 2, konsumen itu akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Oke, selanjutnya ada pendekatan ordinal. Tadi ada pendekatan kardinal, kemudian yang kedua ada pendekatan ordinal. Di sini contoh menurut pendekatan ordinal, selain pendekatan kardinal, dalam teori perilaku konsumen itu juga terdapat pendekatan ordinal, di mana pendekatan ordinal itu yaitu membuat peringkat atau urutan kombinasi barang gitu ya. Kalau pendekatan kardinal tadi dia dapat diukur dengan satuan hitung gitu. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Apabila masih ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komen di video ini, atau bisa ditanyakan lewat WA, atau bisa ditanyakan lewat grup. Terima kasih untuk waktunya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.